Oke, baik, sudah muncul ya? Sudah, Bu. Ya, baik. Kemarin kita di kelas ya, di pertemuan di perkuliahan sudah sampai di topik ini ya. Jadi bagaimana kita menentukan kadar obat dalam darah pada waktu T tertentu. Nah, mungkin ini kemarin juga sudah ada latihannya ya, sudah dihitung. Apakah sudah sesuai hasilnya? Ya, kalau sudah nanti kita akan lanjutkan ya untuk pertemuan hari ini. Cuman sebelumnya mungkin saya akan sedikit merefresh kembali ya supaya kalian masih apa namanya masih segar begitu ya ingatannya seperti apa sih yang sudah dipelajari kemarin ya sehingga hari ini ketika kita akan mempelajari topik yang baru, jadi topiknya terkait dengan bagaimana menghitung konsentrasi obat bila ada waktu yang terlewatkan gitu ya. Nah, ini masih terkait dengan pengerjaan di topik-topik sebelumnya gitu. Makanya harapan saya sedikit merefresh kembali ya, saya ulangi kembali supaya nanti kalian pemahamannya lebih baik. Oke, nih ya. Jadi ini ada beberapa, ini ada gambar ya yang sudah sengaja saya siapkan dulu ya. Jadi seperti daripada saya menggambar begitu dari awal ya. Kemudian di sini juga ada beberapa soal yang sudah kita gunakan sebelumnya. Nah, sekalian di sini kita mencoba mengingat kembali ya. Nanti coba saya misalnya akan memberikan contoh soal atau contoh pertanyaan, begitu nanti silahkan Anda di kolom chat menentukan rumusnya saja dulu. Rumus mana yang akan dipakai untuk menghitung apa yang saya tanyakan, seperti itu ya. Oke, baik. Ini gambarnya ya. Jadi boleh nanti misalnya kalau untuk ujian kan saya kemarin menyampaikan nggak perlu kita menggambar sedetail ini ya, cukup kalian membuat sketsanya saja begitu ya, garis-garis, kemudian eh, di antara garis itu ada interval begitu ya, interval. Nah, ini supaya enak menjelaskannya nanti saya ambilkan yang ada gambarnya. Ya, kita sepakati dulu untuk penghitungan. Nah, kemarin selalu saya sampaikan ya. Jadi ketika saya bertanya apapun ya, bertanya kadar obat pada jam keberapapun, pasti yang harus kita lakukan pertama kali adalah mencari TSS-nya. Kapan dia mulai tunak, begitu. Nah, kalau di gambar ini kita sepakati saja ya untuk beberapa parameter, misalnya intervalnya itu tiap 2 jam, ya, tonya tiap 2 jam, kemudian waktu tunaknya kita sepakati misalnya di jam ke-10 ya. Saya tuliskan di sini. Nah, ini misalnya saya turunkan begini ya. Ini kita sepakati sebagai TSS. Nah, dari gambar ini, masih ingat nggak? Misalkan saya nanti menanyakan, hitunglah kadar obat pada jam ke-6. Ya, hitunglah, ini pertanyaan pertama. Hitunglah kadar obat pada jam ke-6. Nah, berarti, ya sebelum kita pilih rumus, berarti nanti ada berapa jawaban ya kira-kira? Silakan tuliskan di kolom chat atau mau langsung open mic juga nggak apa-apa. Kalau saya tanya, silakan hitung atau hitunglah kadar obat pada jam ke-6. Ada berapa jawaban yang harus kalian, atau ada berapa jawaban yang harus kalian hitung? Masih ingat nggak? Apakah ada satu jawaban atau ada beberapa jawaban? Kaitannya dengan pemilihan rumus juga ini. Apakah memang hanya satu rumus yang dipilih atau ada beberapa rumus yang harus dipilih ketika saya menanyakan berapa kadar obat pada jam ke-6? Oke, ini yang pertama menjawab Givari ya. Ada dua jawaban. CP minimal pada jam ketiga. Oke, kemudian CP max jam keempat. Nah, kita lihat di gambarnya ini yang lain mana ya? Kok cuma satu orang yang menjawab nih ya? Nah, kita lihat di sini. Ini kan jam ke-6 ya. Berarti kalau kita tarik ke atas, nah dia posisinya di sini. Ya, berarti kalau ditanya berapa CP pada jam ke-6, harusnya memang ada dua jawaban. Nah, dua jawabannya apa saja? Nah, yang pertama, ya kita lihat yang bawah dulu ya. Yang bawah, di sini berarti kan C min ya.
C-min dosis keberapa? 1, 2, ketiga. Ya, benar jawabannya berarti ya CP-min dosis ketiga. Kemudian yang di atas adalah CMAX dosis keempat. Ya, benar. Berarti nanti untuk yang jawaban pertama, CP-min dosis ketiga, maka rumus nomor berapa yang akan digunakan? Oke, rumus nomor 4. Ya, betul. Sementara kalau untuk CMAX yang dosis keempat, berarti kita gunakan rumus nomor. Oke, ya, udah paham ya. Jadi hati-hati seperti itu ya. Nanti ketika kalian ujian, maka saya hanya akan menyediakan rumus begitu ya. Itu hanya 8 ya, belum kalau ditambahi yang dosis-dosis dosis-dosis maaf. Belum ditambahi rumus-rumus yang lain mungkin ya. Jadi ini saja ya, karena ini mungkin yang krusial ya. Jadi saya makanya sengaja ulangi ya. Jadi benar ya, hati-hati ketika menentukan seperti tadi, kemudian hati-hati ketika memilih rumus. Dan kuncinya jangan sampai salah ya, karena di sini kita menghitung berapa kadar obat pada interval ya, pada interval. Kalau di interval itu kan pasti ada Cmax dan Cmin, sehingga nggak mungkin hanya satu jawaban ya, dua jawaban benar tadi. Kemudian untuk milih rumusnya sudah benar juga. Nah, namun hati-hati ketika memasukkan nilai N-nya. Ya, makanya tadi penting untuk tahu ini dosis keberapa gitu ya. Ini cemin dosis keberapa dan ini cemak dosis keberapa. Oke, itu pertanyaan pertama ya. Oke, kemudian pertanyaan kedua. Eh, berapa kadar obat? Sebentar, saya mikir dulu. Berapa kadar obat pada jam ke-14? Ya, kalau saya tanya berapa kadar obat pada jam ke-14, berarti rumus mana yang mau Anda pakai? Oke, ya 5 dan 6, ada yang 6 dan 5 ya sama ya. Karena sama-sama tuna ya. Jadi nanti kalau misalnya saya tanya jam ke-14 atau misalnya nanti pertanyaan kedua, hitunglah kadar obat pada jam ke-16. Nggak usah repot-repot ngitung lagi ya. Anda cukup cukup sampaikan saja bahwa jawaban dari jam ke-16 akan sama dengan jawaban dari yang jam ke-14 seperti itu. Oke, sudah bisa ya. Nah, kemudian kalau saya misalnya menanyakan, hitunglah kadar obat pada jam ke-15. Maka rumus mana yang Anda pakai? Pada jam ke-15. Nomor 8. Oke, ya. Ya, tapi yang menjawab ini baru sekitar 5 orang ya, dari harusnya sekitar 150-an. Ini berapa persennya ya? Yang lain terus gimana gitu ya. Makanya kalau kemarin kalian penasaran, ya kalau nggak salah kemarin sempat saya dengar info ada yang minta transparansi nilai, kemudian pengen tahu gimana cara ngatrolnya seperti itu ya. Ya tentunya kalau cara ngatrol kita pastinya tidak akan merugikan yang tertinggi begitu ya. Kita berusaha ngangkat yang terendah tapi tidak merugikan yang tertinggi gitu. Jangan sampai usahanya yang tertinggi ini dikalahkan oleh yang dikatrol di bawahnya gitu ya. Jadi makanya apa namanya? Biasanya ketika dosen-dosen ngatrol nilai itu pasti akan lihat nilai secara umum bagaimana, kemudian nilai tertinggi bagaimana gitu ya. Ya, kalau memang sebagian besar atau banyak yang memang nilainya masih A gitu ya tanpa harus dikatrol, sebaran antara A, B, dan B itu banyak gitu ya, maka ya agak susah juga mau ngatrol yang apa namanya DE maupun E gitu ya, DE maupun E gitu ya, karena sebenarnya loh buktinya banyak yang bisa kan seperti itu. Ya, jadi apa namanya, kalau Anda misalnya merasa begitu ya bahwa nilainya kok saya nilainya hanya segini ya, coba lihat dulu
Ya, yang lain bagaimana gitu ya? Yang ditanyai ya harus rata ya, jangan cuman teman-temannya yang sekiranya nilainya juga sama gitu ya. Karena kadang saya heran sama beberapa orang ini kok bisa nilainya 20 gitu. Sementara yang dapat 80 ke atas juga banyak. Berarti kan memang apa namanya? Rentangnya yang jauh begitu ya. Berarti kan sebenarnya ada juga yang paham, banyak juga yang paham. Kenapa Anda sampai tidak paham kan seperti itu? Kecuali kalau memang sebagian besar atau katakanlah lebih dari 50% ini nilainya misalnya C ke bawah. Ya yang B misalnya hanya satu 2 begitu. Nah, ini memang patut dipertanyakan ya, patut jadi evaluasi juga buat dosennya ini kira-kira yang salah siapa gitu. Kenapa nggak ada satu mahasiswa pun misalnya yang dapat AB atau A? Nah, itu biasanya kami jadikan evaluasi. Jangan-jangan mungkin dosennya nih yang salah ngajarnya atau metode mengajarnya sehingga mahasiswa tidak bisa menangkap dengan baik. Nah, seperti itu ya. Oke, itu sekedar intermezzo saja ya. Kita kembali ke sini. Oke, sudah bisa ya. Kalau pertanyaan saya sekarang misalnya saya tanyakan eh, atau saya ubah begini ya. Misalnya ini ada dua skenario. Saya ubah misalnya, ntar saya ganti warna dulu. Misalnya kita sepakati, ternyata setelah dihitung begitu ya, TSS-nya ini di jam ke-11. Bisa. Ini skenario kedua. Misalnya setelah dihitung ternyata diketahui TSS-nya itu jam ke-11. Di sini ya. Nah, maka kalau saya tanya misalnya, tentukan ya Cmax dan Cmin pada dosis ke-6. Tentukan Cmax dan Cmin pada dosis ke-6. Berarti rumus nomor berapa yang akan diambil? Yuk, perhatikan lagi. TSS-nya di mana? Ya, TSS-nya di mana? TSS-nya di jam ke-11 ya. Perhatikan. Nah, ini dari sekian banyak kayaknya belum teliti nih ya. Ayo hati-hati. Tentukan Cmax dan Cmin pada dosis ke-6. Yo, silakan kalau mau diralat jawabannya ya. Ini dosis pertama, ini dosis kedua, dosis ketiga, dosis keempat, ya, dosis kelima, dan ini dosis keenam. Ya, berarti kalau ditanya Cmax-nya di sini, Cmin-nya di sini. Nah, ini sudah beberapa mulai nyadar ya. Dari tadi makanya jangan jangan keburu menjawab, dicerna dulu gitu ya. Kita tadi kesepakatannya TSS-nya di jam ke-11 sudah berubah gitu ya. Nah, kalau ditanyakan berapa Cmax dan Cmin di dosis ke-6, berarti kan di sini. Kalau kita lihat Cmax-nya di sini apakah sudah tunak? Belum. Maka kita gunakan rumus yang nomor 3, benar. Nah, kemudian Cmin-nya. Cmin dosis ke-6, ini kalau kita lihat sudahkah tunak? Sudah. Ya, maka kita gunakan rumus yang nomor 6. Ya, seperti itu ya. Jadi nggak mesti pasangannya 3 selalu 4 gitu, tidak. Jadi hati-hati. Makanya apa namanya itu pentingnya Anda membuat sketch ya, membuat sketch atau menggambar gitu ya. Ini buat sketch pun bisa kok kita menentukan ya, nggak harus ada gambarnya seperti ini kan berarti tinggal seperti ini jelas-jelas di sini yang ditanyakan jam ke-10 sama jam ke-12. Pastinya jelas kalau yang jam ke-10 kita gunakan yang belum tunai, jam ke-12-nya kita gunakan yang tunai. Seperti itu ya. Jadi harus lebih teliti lagi ya, teliti lagi terhadap soal yang ditanyakan. Oke ya, saya rasa cukup itu untuk kita refreshnya ya. Sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya. Sebentar. Oke, apa materi berikutnya? Nah, ini ya. Jadi materi berikutnya kita akan menghitung bagaimana bila ada dosis yang terlewatkan atau hilang. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya? Oke, sebentar ya, ada telepon. Oke, mohon maaf kita lanjutkan. Nah, ini dijumpai pada kasus seperti apa sih sebenarnya ya? Jadi kalau misalnya kita ada kewajiban
mengkonsumsi obat begitu ya. Ya katakanlah seperti misalnya pil KB. Harusnya kan rutin minum tiap hari ya sebisa mungkin di jam yang sama tiap harinya seperti itu. Nah, lalu karena suatu hal kemudian kita lupa nih. Sudah dapat anggap saja sudah dapat 10 hari misalnya. Kemudian di hari ke-11-nya lupa minum. Nah, ada dosis yang hilang di situ. Kapan hilangnya? Iya, di jam, maaf, di hari ke-11 itu. Berarti di 11 hilang. Nah, lalu apa akibatnya kalau di dosis ke-11 itu hilang? Ya tentu saja harusnya dosis ke-11 itu ketika diberikan kadar naik gitu ya, tapi di dosis ke-10 itu ya, ya setelah dosis ke-10 ini mencapai minimal yang harusnya dia naik lagi, itu enggak, akhirnya dia terus turun. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang mau kita hitung di sini adalah bagaimana kadarnya kalau misalnya dosis tersebut hilang gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan misalnya seperti ini ya, atau mungkin nanti contohnya jangan jauh-jauh ya, kalau dosis ke-11 saya yang susah gambarnya ya. Katakanlah misalnya tadi obat diberikan secara IV ya. Nah, misalnya begini. Anggap saja 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini setelah minum 5 hari, hari ke-6, ini bukan minum ya, disuntik ya, misalnya diinjeksi ya hari ke-5. Hari ke-6 misalnya harusnya datang ke puskesmas, Anda tidak datang ke puskesmas ya. Contoh seperti misalnya eh, apa kasus apa ya? TB ya. TB itu kan ada yang streptomycin ya, kalau misalnya kita menggunakan yang apa namanya? Apa sih kok saya lupa jadinya ya. Intinya ada beberapa kombinasi ya, kombinasi yang HRZES itu ya. Jadi kan harus datang ke puskesmas ya tiap waktu yang sudah ditentukan untuk injeksi begitu ya. Nah, tetapi misalnya di hari ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi di dosis ke-6 ini dia nggak datang ke puskesmas gitu. Apa akibatnya yang terjadi? Ya, ya kita bisa bayangkan ya harusnya di sini kalau dia diberi injeksi kan akan naik lagi ya begini ya. Tapi karena dia nggak diinjeksi, akhirnya kadarnya lama-lama turun. Sampai kapan turun? Ya sampai dia diberi injeksi berikutnya. Ya, misalnya ini hari ke-6 terus dia nggak diberi injeksi. Baru ingat misalnya di hari ketujuhnya, di dosis ketujuhnya baru ingat. Ya, makanya nanti ketika misalnya diberikan, maka dia bisa saja nanti nggak mencapai tunak lagi ya. Begini bisa jadi. Ya, nanti diberikan lagi, misalnya ini masih akan naik lagi gitu. Masih akan berusaha untuk mencapai kadar tunak itu lagi begitu. Nah, tapi di sini untuk topik yang mau kita bahas di sini kita nggak bahas hilang kemudian ada lagi gitu nggak ya. Tapi kita di sini contohnya hanya bagaimana kalau ada dosis yang hilang gitu saja. Ya, bagaimana kadar obat misalnya di jam katakanlah kalau ini misalnya hari pertama, hari kedua gitu ya. 3, 4, ini harusnya 5, ya 6. Nah, ini ya di sini ini kan harusnya naik ya, tapi akhirnya turun. Nah, misalnya ditanyakan berapa kadar obat pada hari ke-6 gitu ya, sebelum ini misalnya diberikan lagi gitu. Nah, ini yang mau kita hitung, berapa kadarnya kira-kira gitu ya, setelah ada injeksi yang terlewatkan. Nah, ini di slide berikutnya, ini adalah rumusnya, rumus gabungan. Ya, saya nggak tahu nanti Anda akan lebih mudah pakai rumus, menghafal rumus gabungan ini, atau Anda mau satu-satu seperti kemarin ya, kita pakai konsepnya aja. Konsepnya ingat di mana-mana ya. Ya, kalau kita lihat gambar ini sebenarnya di mana-mana kan sebenarnya rumus yang dipakai ini ya. Rumus yang dipakai untuk menghitung pada jam tertentu ini kan ini. Ya, CP ya sama dengan ya selalu. Ini rumus dasar pasti ini. CP sama dengan CP0 kali E min K kali ya lihat-lihat to atau T begitu ya. Kalau dia di interval berarti ya to, tapi kalau di waktu tertentu yang bukan interval pastinya T. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya sama saja ya. Kalau misalnya ditanyakan di jam ke-6 ini, Anda fokusnya berarti kan ya di kurva terakhir, kurva yang ini. Gitu kan. Jadi kita abaikan dulu untuk yang 4 dosis sebelumnya.
Ya, kita fokus di satu kurva ini, berarti yang jadi CP0-nya mana? Kan di sini. Ini yang disebut CP0-nya. Nah, CP0-nya dia akan sama dengan C berapa? Ya, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini C max ya. Sama dengan C max dosis kelima. Tinggal dilihat berdasarkan data tersebut, Anda tadi sudah menghitung TSS misalnya, ini apakah sudah steady state atau belum? Ya, kalau misalnya steady state berarti ya tinggal kita tambahkan oh Cmax steady state gitu saja dikali E ya min K kan begitu ya. Kali T-nya bagaimana, Bu? Patokannya adalah CP0-nya tadi yang digunakan. Ya, CP0-nya kan di sini ini. Berarti kalau ditanyakan di jam ke-6-nya ya, misalnya ini ya, ditanyakan di hari atau jam ke-6-nya, maka Anda menghitungnya ya dari CP0, dari jam ke-4 ke jam ke-6. Berarti T-nya di sini adalah 2. Gitu, tinggal menghitung itu saja bisa. Ya, nanti akan ketemu berapa kadarnya di sini. Jadi kita nggak perlu repot-repot apa namanya? Kalau dari sini waduh tampaknya seolah-olah susah gitu ya, tapi sebenarnya enggak. Anda bisa pakai rumus dasar itu atau kalau mau pakai apa namanya? Ada yang 2 step ya. Kalau mau 1 step ini bisa 1 step gitu ya. Nah, atau Anda mau pakai 2 step. Jadi menghitung dulu bagaimana ketika dosisnya tidak hilang, nanti dikurangi dengan berapa hilangnya dosis itu juga bisa. Nah, nanti Anda bisa bisa cek deh, bisa cek mana yang menurut Anda nanti paling mudah gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini, ini ya, nah, rumus ini rumus pengurangan dari ya pada saat kondisi dia tidak hilang dikurangi kondisi hilangnya ya. Nah, misalnya ini langsung ke contoh saja, mungkin kalau dengarkan tadi masih bingung gitu ya, membayangkan kita langsung ke contoh soal saja. Nah, misalnya contoh soalnya seperti ini. Obat cefalosporin ini ya, diberikan dengan dosis ganda IV, dosisnya 100 mg, taunya 6 jam. Ya, intervalnya kita buat tiap 6 jam. Nah, silakan Anda buat sketsanya terlebih dahulu ya, seperti biasa. Kemudian taunya 6 jam, and dosisnya 6. Jadi jumlah dosisnya ya, kalau kita lihat ini kan dosis pertama, dosis kedua, 3, 4, 5, 6. Ya, ya biar mudah ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, dosisnya ada 6, kemudian K-nya 0,2, VD-nya 10 liter. Nah, ini yang ditanyakan di sini, hitunglah CP 4 jam setelah dosis ke-6. Ya, berarti dosis ke-6 kan di jam ke-30 tadi ya. Kemudian kalau 4 jam setelah dosis ke-6, artinya kan jam ke-34. Ini yang ditanyakan. Ya, ini yang ditanyakan. Nah, tapi di sini kita menghitung tanpa ada dosis yang hilang terlebih dahulu. Berarti kalau tanpa ada dosis yang hilang, ya, ini kondisinya sudah steady state atau belum? Kita hitung dulu berapa TSS-nya. Ayo coba dihitung berapa TSS-nya. Silakan langsung tuliskan di kolom chat yang sudah menghitung. Berapa TSS? Oke, ini ada yang sudah menghitung. TSS-nya 11,5. Yang lain bagaimana? 11,5 benar? Mana ini? Kok baru 1 orang? Ayo saya nunggu beberapa. Berapa TSS? TSS kan tinggal 3,32 kali T setengah. Oke, ya, ada yang 11,5 ya, 11,5. Tadi ada yang oke 504 ya, 11,5 jam ya. Oke, karena sudah banyak yang menjawab ya, berarti ya sudah benar ya, 11,5. Jangan lupa kita tandai 11,5. Berarti TSS ada di sini. Maaf, kebesaran. Ya, TSS-nya di 11,5. Ya, anggap aja di sini. Nah, kemudian ini yang ditanyakan berapa konsentrasinya pada jam ke-34, artinya kan sudah tunak. Ingat rumus sudah tunak ya, kalau pakai yang tadi berarti kita gunakan rumus yang nomor berapa? Ya, yang tadi saya gambar mana ini? Nah,
Nah, ini sudah tunak kondisinya. Sementara yang ditanyakan adalah bukan pada interval, ya, bukan pada interval. Berarti kita gunakan rumus yang nomor 8, ya. Nah, kita kembali lagi. Nah, ini kan kita gunakan rumus yang nomor 8. Jadi berapa CP pada saat T tertentu pada kondisi sudah tunak. Ini ya, kan ada N-nya di sini. Nah, ketemulah hasilnya, ya. Nanti bisa coba Anda hitung ya di rumah ya. Ketemu hasilnya 6,423 dengan rumus ini. Ini kalau nggak ada dosis yang hilang, artinya apa? Ya artinya setelah dosis ke-6, setelah dosis ke-5, begini ya, kemudian dosis ke-6 diberikan lagi, nah berarti di sini. Ya, oke, kalau saya gambarkan, ya ini dosis ke-5 kan begini, kalau sudah tunak berarti kan sama antara Cmax dengan Cmin. Ya, berarti kisaran di sini, ini yang ditanyakan. Nah, lalu bagaimana? Sekarang kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau ada dosis yang hilang? Nah, di sini dicontohkan berapa CP 4 jam setelah dosis ke-6, jam ke-34 tadi ya, tapi dosis ke-6-nya ternyata hilang. Nah, berarti kan kalau kita buatkan kurvanya tadi ya, TSS-nya kan di sini ya, masih ingat ya. Berarti anggap saja mulai jam ke-12, di sini kan sudah steady state. Gitu ya, kita buatkan seperti ini misalnya. Ini masih dosis kelima kan di sini ya, dosis kelima ini masih aman. Nah, dosis ke-6 hilang, jadi harusnya naik, ini enggak. Akhirnya dia akan semakin turun begini. Berarti kan jam ke-34 ini sudah beda kadarnya dengan yang semestinya. Nah, kita hitung dosis ke-6 saja, T hilangnya berapa jam? Ya, hilangnya 4 jam. Kan hilangnya harusnya dari 30 ini sudah ditambahkan dosis baru gitu ya. Tapi nggak ditambahkan, akhirnya hilanglah kadar 4 jam ini. Caranya menghitung kadar yang hilang selama 4 jam gimana? Nah, ini CP aksen ya simbolnya ya. Nah, CP aksen berarti dosis per VD sama ya, kemudian E kali K-nya tadi 0,2 dikalikan T hilang. T hilangnya berarti kan 4 jam ya, karena memang harusnya minum jam ke-30. Ya, 4 jam ketemulah sekian. Nah, nanti berarti kalau Anda mau mengurangi berapa CP 4 jam setelah dosis ke-6, kalau dosis ke-6-nya hilang, nah ini yang tidak hilang tadi, 6,423 ini jawaban yang sebelumnya ya. Nah, ini 6,423 dikurangi hilangnya tadi 4,493, berarti sama dengan kadarnya pada jam keempat itu 1,93. Nah, kalau kita lihat sangat signifikan sekali ya. Ini kalau nggak hilang, tadi awalnya 6, kadarnya. Tetapi ketika hilang, itu kadarnya hanya tinggal 1,93. Berarti sebegitu cepatnya ya, dia tereliminasi seperti itu. Nah, ini kalau mau pakai cara 2 tahap. Kalau Anda mau pakai cara 1 tahap, nah ini hati-hati, ini beda ya. Makanya lebih mudah yang mana, terserah Anda nanti. Kalau memang Anda termasuk orang yang tidak teliti gitu ya, daripada salah mungkin bisa pakai satu-satu sebelum hilang dulu, kemudian yang hilangnya berapa gitu ya. Nah, kalau atau bisa juga pakai cara yang seperti saya ajarkan tadi. Ya, CP sama dengan CP0 E min K kali T, T-nya hilang. Ya, tapi T hilangnya ini lihat-lihat ya. Kita fokusnya berarti kan kalau di rumus yang ini ya, kita pakai rumus CP0 E min K kali T gitu ya. Kalau pakai rumus yang bawah yang kedua, ini fokus kita adalah di kurva terakhir. Berarti kurva terakhir adalah kurva dosis kelima. Ini ya yang turun semakin ke bawah ini. Nah, karena fokus kita di sana, maka seperti biasa ya. Nah, seperti biasa kita abaikan yang dosis sebelumnya. Ini kita abaikan saja. Kita fokus hanya di dosis kelima, hanya yang ini saja. Nah, berarti yang jadi CP0-nya mana? Ya, berarti yang jadi CP0-nya ini. Cmax di dosis kelima. Ya, cuman karena dosis kelima ini sudah steady state, maka kita bisa katakan di situ Cmax steady state. Ya, berarti CP0-nya di sini adalah Cmax steady state dikali E min K kali T. Tapi hati-hati T-nya tidak sama. Kalau tadi dihitungnya ya dari dosis terdekat di mana harusnya dia minum obat, berarti kan 4 jam yang hilang. Tapi kalau di sini karena kita menggunakan cara yang berbeda ya. Nah, kita fokusnya di kurva dosis kelima, maka waktu yang Anda hitung adalah
waktu dari CP0-nya tadi, ini kan CP0-nya di jam ke-24. Ya, sampai ke waktu yang ditanyakan. Waktu ditanyakan kan jam ke-34. 34 dikurangi 24 berarti ketemulah ya 10 ini. Gitu ya. Jadi jangan sampai bingung. Makanya saya kembalikan ke Anda, Anda lebih enak pakai cara yang mana. Kalau tadi ini karena apa namanya Anda pakai cara pengurangan, ya berarti harusnya kan di jam ke-30 nggak hilang, harusnya ada lagi di sini. Makanya pengurangnya adalah yang ini tadi, yang dosis ke-6 sehingga waktu yang hilang kita anggap hanya 4 jam. Nah, tapi kalau di sini ya T-nya ini sebenarnya bukan T yang hilang memang harusnya ya. Jadi biar nggak bingung mungkin saya tuliskan saja CP0 E min K kali T gitu. Ya, sehingga T yang ditanyakan ini kan sama saja dengan Anda menghitung IV bolus, begini ya, IV bolus atau kurva IV bolus, ini sebagai CP0. Ditanya di jam ke-34. Berarti kan kalau CP0-nya di sini berarti kan ini dianggap 0 jam. Ya, 34 dikurangi 24 berarti ya jam ke-10 ditanyakan berapanya kan begitu. Ya, sehingga ini kita bisa hitung ya. Cmax steady state-nya berapa? Nah, di sini tetap kita menghitung Cmax steady state pakai rumus yang panjang tadi ya. CP0 dosis per VD dikali 1/1 min E min K kali tau ya, kemudian dikali E min K 0,2 dikalikan T-nya adalah 10. Ya, jadi dari 24 tadi. Nah, seperti itu. Dan kalau kita lihat hasilnya ternyata sama. Ya, jadi Anda bisa buktikan sendiri nanti atau Anda bisa coba-coba di jam yang berbeda begitu ya. Anda buat soal-soal sendiri gitu ya. Nanti dibuktikan dengan dua cara ini apakah nanti hasilnya sama. Ya, harusnya sih sama. Ya, makanya terserah nanti Anda lebih mudah ke yang mana. Itu ya. Kemudian saya lanjutkan. Kita ke konsentrasi tunak rata-rata atau CF rate steady state. Apa sih konsentrasi tunak rata-rata ya? Jadi keadaan di mana laju obat yang masuk sama dengan laju obat yang keluar. Jadi sebenarnya ini kita hanya mau memberikan gambaran ya, karena pada saat kondisi tunak itu kan fluktuasinya tadi besar ya, antara Cmax, Cmin, Cmax, Cmin. Nah, makanya biar gampang kalau kita mau menentukan misalnya dosis obat dan lain sebagainya, maka kita gunakan CF rate steady state ini gitu ya. Gimana rumusnya? Nah, rumusnya seperti ini. Dosis per tol sama dengan CF rate kali steady state kali K kali VD ya. Kemudian di sini CF rate ya, ini tinggal balik aja. Dosis per K VD tol gitu ya. Dosis per VD ini kan sama dengan CP0 ya. CP0 berarti tinggal K sama tol saja. Tahu kalau kalian ingat-ingat lagi ya, untuk rumus AUC, AUC itu kan salah satunya bisa dihitung dengan cara CP0 per K. Nah, maka ketemulah AUC per tol. Nah, lalu kapan pakai ini, kapan pakai ini, kapan pakai itu? Jangan bingung ya. Tinggal Anda lihat data yang tersedia di soalnya itu apa. Kalau yang tersedia AUC, ya ngapain kita repot-repot cari yang ini gitu ya. Kalau memang sudah tersedia data AUC ya pakai rumus yang paling simpel aja, AUC per tol. Itu kecuali nggak ada data AUC, yang ada data dosis misalnya. Ya, berarti memang harus menghitung menggunakan rumus yang ini begitu. Oke, kemudian ini TSS ya, ini sebenarnya mungkin salah slide ya, harusnya ini di depan ya. Sama ya, nilainya tidak tergantung dosis dan tol, tapi pada T setengah. Jadi ini juga sama. Kalau Anda mau mencoba membuktikan seperti halnya di infusi IV, ya silakan. Tapi kita gunakan di sini bukan infusi IV, tapi rumus yang ada di dosis ganda IV, gitu ya. Oke, kemudian nah fluktuasi. Ini juga kemarin kan ada topik baru ya. Kalau di infusi IV kan tidak ada fluktuasi dan akumulasi ya. Tapi untuk di dosis ganda ini ada istilah fluktuasi dan akumulasi. Apa itu fluktuasi ya? Kemarin juga sudah saya gambarkan ya, fluktuasi itu menunjukkan adanya rentang antara kadar maksimum atau kadar minimum. Ya, kadar rata-rata juga di sini ya. Cuman kan kalau kadar rata-rata ini nggak kelihatan begitu ya. Jadi yang kelihatan ya dari Cmax, Cmin, Cmax, Cmin seperti itu. Itu yang dimaksud dengan fluktuasi baik pada kondisi steady state maupun belum. Nah, Cmax ini nanti kita akan penting untuk menentukan keamanan obat. Sebenarnya tidak ada Cmax-nya, Cmax dan Cmin gitu. Karena Cmax, terutama pada saat kondisi steady state, itu kita upayakan di bawah MTC, ya. Dan kalau Cmin-nya itu nanti diupayakan di atas MIC, kan begitu. Nah, Cmax sendiri merupakan petunjuk yang baik dari akumulasi obat.
Nah, kemarin masih ingat ya di gambar itu fluktuasi itu yang mana sih gitu kan ya, saya kan sempat menunjukkan. Kemudian untuk yang akumulasi, yang disebut akumulasi itu apa? Nah, fokusnya kita ke puncaknya. Ya, bagaimana kita melihat puncak ya, puncak yang paling tinggi dibandingkan dengan puncak pada saat dosis pertama diberikan. Ya, tentunya kan jauh ya, tingginya berbeda gitu ya, sehingga itulah yang disebut dengan akumulasi. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung persen fluktuasi. Ya, jadi ada rumusnya. Tapi sebenarnya di sini bukan menghitung kenapa disebut persentase ya, karena memang hanya sifatnya hanya kalau diistilahkan di bahasa matematika kan gitu ya. Nah, ini berarti C max dikurangi dengan C min. Ya, artinya apa sih? Maksudnya rentang antara C max dengan C min. Mau itu pada saat steady state atau mau itu pada saat sebelum steady state. Intinya seperti itu. Ya. Kemudian C max ini ya kita sederhanakan ya supaya nanti bisa ketemu rumus itu ya di bawah fluktuasi. C min masih ingat ya? C min itu kan rumusnya sama dengan C max dikali E min K kali T. Masih ingat konsep ini ya? K kali to ya. Nah, C min selalu C max E min K kali to. Makanya kan kemarin saya bilang nggak perlu Anda menghafalkan rumus C min karena C min itu sudah pasti C max kali E min K kali to gitu ya. Nah, sehingga ini C max-nya bisa kita keluarkan ya. Nah, ini C max-nya bisa kita keluarkan. Maka, nah ini bisa dibuat seperti ini. 1 min E min K kali to. Aduh, K kali to. Gini. Nah, kalau kita mau cek persen fluktuasi ya, karena tadi saya menyampaikan yang namanya fluktuasi itu kan bukan nilai sebenarnya, hanya gambaran saja, sehingga C max-nya di sini bisa kita abaikan. Ya, nanti kita biasanya membandingkan dua obat gitu ya, ada obat A, obat B, mana yang fluktuasinya paling besar. Nah, sehingga data C max ini tidak kita abaikan ya. Jadi tinggal karena prosentase tinggal kita kalikan 100%. Nah, jadi seperti ini. Ini kalau kalian lihat sama kan akhirnya dengan rumus ini. Ya, karena memang rumus ini itu diturunkan dari sini tadi. Ya. Oke, itu fluktuasi. Kemudian bagaimana dengan akumulasi? Nah, ini ya penumpukan kadar puncak. Jadi C max. Kalau kita mau bandingkan ya fluktuasi itu tentu saja C max di kadar tertinggi ya. Ya, fluktuasi di sini simbolnya R ya. Saya nggak tahu kenapa kok disimbolkan R ya. Hati-hati dengan R di laju infusi ya. Kalau di infusi intravena R itu laju infusi ya. Tapi kalau di sini R itu adalah akumulasi. Ya, jadi kalau di bahasa matematika kan akumulasi itu sebenarnya adalah perbandingan begitu ya dari C max pada dosis yang paling tinggi ya. C max pada bukan dosis yang paling tinggi, C max pada kondisi C max tertinggi. C max tertinggi kan artinya C max pada saat steady state gitu ya dibandingkan dengan C max paling rendah. C max paling rendah berarti kan C max dosis pertama kan gitu ya. C max dosis pertama. Ini saya tuliskan seperti ini. Ya, sehingga kalau mau kita turunkan ya C max C max steady state masih ingat rumusnya ya. 1/1 min E min K kali tau. Oke, dibagi dengan C max dosis pertama. C max dosis pertama kan ya CP0 ya. CP0 yang tadi saya lupa CP0 juga. Nah, sehingga ini tinggal kita coret. Nah, ketemulah besarnya akumulasi sama dengan 1/1 min E min K kali to. Sehingga kalau kita lihat di sini ya dari dua rumus ini baik akumulasi maupun fluktuasi ini ya. Kalau kita lihat selalu tidak lepas dari nilai to. Ya, ini to ada tonnya gitu ya. Kemudian di sini juga untuk akumulasi juga ada tonnya.
gitu ya. Nih. Nah, oke. Kita lanjutkan bagaimana dengan interval. Ini interval juga sudah ya definisinya ya. Mungkin yang perlu kita ketahui bagaimana sih interval itu terkait atau kaitannya dengan harga T setengah obat. Nah, ini ada beberapa ya, dimana kalau kita mau memberikan apa namanya fluktuasi yang tidak terlalu besar dan akumulasi yang tidak terlalu besar, itu carilah interval pemberian yang dia sama dengan T setengah. Maksudnya seperti apa ya? Coba saya gambarkan dulu di sini ya. CP versus T. Nah, seperti biasa ya, gambar satu dosis dulu. Nah, seperti ini. Nah, kalau kok T, to sama dengan T setengah, artinya kan dia berarti T setengah kan artinya dia setelah kadarnya 50% gitu ya. Nah, kadarnya 50% berarti kan kira-kira di sini. Ini sudah turun 50%, kemudian pada saat T setengah itu ya diberikan obat dengan dosis berikutnya. Ini saya tarik ke atas seperti ini. Nah, kemudian diberikan obat kedua, kemudian begitu seterusnya. Kan jaraknya harus sama ya. Nah, seperti ini ya, dan seterusnya. Kita lihat begini ya, sampai dia steady state. Oke, ini yang paling ideal toh sama dengan T setengah. Nah, kalau misalnya obat itu diberikan dengan interval kurang dari T setengah, akibatnya apa? Kalau kurang dari T setengah, saya coba gambar di sini aja deh. Saya bedakan dulu warnanya ya, biar enak. Nah, kalau obat tersebut dia kadarnya kurang, intervalnya kurang dari T setengah, akibatnya apa? Ya, kita gambarkan di sini ya. Misalnya ini tadi, kondisinya sama ya, hampir sama ya. Harusnya kan pada saat T setengah di sini. Nah, tetapi sebelum T setengah, dia sudah diberikan lagi. Anggap saja di sini misalnya. Di sini sudah diberikan nih. Maka yang terjadi ya akan begini kan. Dan seterusnya. Apa kira-kira bedanya ini dengan ini gitu ya? Atau mungkin sekalian kita gambar tiga-tiganya dulu. Tiga-tiganya kemudian di sini ada yang, nah, to lebih besar dari T setengah. Intervalnya kita berikan itu lebih dari T setengah. Misalnya di sini. Ini coba saya gambarkan yang sama ya. Nah, seperti ini. Harusnya kan pada saat T setengah di sini ya, ini sudah diberikan lagi ya. Tapi dia nggak, nunggu agak lamaan baru diberikan. Berarti mungkin nunggu di sini baru diberikan. Nah, intervalnya lebih besar gitu. Akibatnya apa? Kalau apa yang bisa kita simpulkan dari tiga gambar ini? Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini terkait dengan sebenarnya akumulasi dan fluktuasi tadi. Jadi kalau kita lihat, semakin besar to atau interval pemberian, berarti yang semakin besar kan ini. Ya, maka bagaimana akumulasinya? Makin besar atau makin kecil untuk akumulasi? Ayo tadi definisi akumulasi apa? Makin besar atau makin kecil? Silakan ditulis di kolom chat yuk. Akumulasinya makin, ada dua versi nih. Bima jawab makin kecil, Aulia jawab makin besar. Sandi makin kecil, yang mana yang benar nih? Ya, makin kecil gitu ya. Ya, karena sebagian besar ini ya lebih banyak yang jawab makin kecil ya. Ya, yang benar memang jawabannya makin kecil. Jangan lupa tadi definisinya akumulasi itu kan kalau C max steady state-nya dibandingkan C max dosis awalnya itu besar gitu ya. Maka bisa dikatakan di situ akumulasinya besar. Nah, kalau di sini kita lihat puncaknya ya, ini kan berarti eh, susah nih harus ganti-ganti pen. Ya, kalau kita lihat di sini berarti kan ini dibanding ini.
Ya, jaraknya hanya sekian loh, hanya sekian. Nah, hanya sekian. Sementara kalau kita lihat yang lain, ini ya, akumulasinya kan berarti ini ya, Cmax dibandingkan dengan Cmax yang dosis pertama. Ini setinggi ini. Sementara yang ini, nah ini setinggi ini. Berarti mana? Berarti jelas dari sini. Mana sih yang akumulasinya paling besar? Oh, yang hijau nih. Berarti ketika to itu lebih kecil dari T setengah, dia akumulasinya akan paling besar. Sementara kalau to-nya itu yang dibuat lebih besar seperti ini, maka akumulasinya lebih kecil. Gitu ya, jadi ini paling besar ya akumulasinya, ini yang paling kecil. Nah, bagaimana yang ini? Yang ini yang sedang-sedang gitu dibandingkan keduanya, ini yang paling ideal. Makanya kenapa disebut seperti itu. Itu kaitannya dengan akumulasi. Kemudian bagaimana kaitannya dengan fluktuasi? Nah, fluktuasi juga kita bisa lihat di sini. Kalau untuk yang gambar hijau dulu ya, gambar yang pertama. Nah, gambar yang pertama, berarti fluktuasi itu apa? Rentang antara Cmax dengan Cmin. Dari gambar ini, mana yang gambar warna apa yang dia fluktuasinya paling besar? Fluktuasi paling besar, artinya rentang antara Cmax dengan Cmin-nya paling besar. Gambar yang warna apa? Merah, hijau, kuning? Silahkan dijawab. Hijau, hijau daun. Ada hijau daun ya. Bukannya kalau daun itu ya memang hijau ya. Kecuali kalau biru ya, biru daun itu yang orang Madura ya. Oke, hijau-hijau, kuning-kuning. Wah, ini ada dua versi nih. Ya, banyakan yang mana ya kira-kira ya? Hampir sama ini kayaknya. Ya, jadi yang benar adalah yang fluktuasi yang terbesar adalah justru di yang warna kuning. Kenapa? Kita lihat di sini. Fluktuasi tadi kan menggambarkan rentang antara Cmax dengan Cmin. Berarti Cmax Cmin yang paling lebar. Ini kan sempit. Ya, cuman sekian. Jangan lihat tinggi rendahnya ya, beda ya. Tapi lihat lebarnya. Nah, ini kan lebarnya rentangnya besar sekali. Nah, berarti kalau dikaitkan dengan fluktuasi, itu yang paling besar adalah yang kuning. Yang kuning ini apa? Oh, berarti to kalau dia dibuat lebih besar dari T setengah. Ini fluktuasinya paling besar. Sementara yang fluktuasi paling kecil ya ini. Nah, sehingga balik lagi kalau mau ideal yang mana? Pakai yang ini gitu ya. Oke, kita ya semoga jelas ya. Kita pindah ke nah ini contoh soal misalnya. Ayo coba cepet-cepetan ini. Ini pakai logika aja gitu ya. Sebenarnya bisa sih mau pakai rumus itu ya, di logika dari rumusnya juga bisa atau dari yang saya jelaskan sebelumnya juga bisa. Nah, kira-kira nih pertanyaan yang pertama, manakah yang memberikan nilai fluktuasi paling besar? Sorry ini salah ya. Sebentar. Ini kok sama-sama fluktuasi. Waduh, kelihatan deh jawabannya. Oke, sudah kelihatan jawabannya ya. Apa wis? Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, saya bukakan sekalian karena tadi sudah sempat lihat jawabannya ya. Ya, jadi mana yang memberikan nilai dengan fluktuasi paling besar? Fluktuasi paling besar. Kenapa aturan satu ya? Kita fokusnya adalah ketika membicarakan fluktuasi atau akumulasi, fokusnya lihat tonya. Ketika tonya besar ya, ini kan tonya yang paling besar. Ya. Kalau fluktuasi apa namanya? Kalau tonya paling besar, artinya dia fluktuasinya juga paling besar. Nah, Anda bisa lihat di rumusnya. Kalau tadi Anda ingat-ingat, sebentar, balik lagi ke rumusnya ya. Persen fluktuasi. Masih ingat rumusnya persen fluktuasi sama dengan 1 min E min K kali to, kan gini. Ya, karena persen berarti tinggal dikali 100%. Ya, kali 100%. Sementara untuk akumulasi, ini R tadi ya, besarnya adalah 1/1 min E min K kali to. Nah, Anda bisa logika dari rumusnya juga. Ya, kalau kita lihat di fluktuasi, ini dengan to gimana sih hubungannya? Berbanding lurus. Sementara kalau akumulasi, ini dia berbanding terbalik. Artinya apa?
Ketika tonnya besar di sini ya pasti fluktuasinya besar. Tapi kalau untuk akumulasi ketika tonnya besar berarti kan pembaginya besar, berarti R-nya akan kecil. Berarti akumulasinya akan semakin kecil. Nah, berarti kalau ditanya mana yang akumulasinya paling kecil ya berarti aturan 1. Sebaliknya kalau ditanya mana yang memberikan nilai akumulasi paling besar, nilai akumulasi paling besar kan berarti ini ya dari rumus ini ya. Dia akan besar kalau pembaginya kecil kan gitu. Nah, mana yang pembaginya kecil? Yang 3 jam. Artinya ya berarti aturan 2 yang dia akumulasinya paling besar. Jadi seperti itu ya. Ini nggak perlu dihitung, makanya hati-hati nggak semua kadang itu perlu dihitung, cukup perlu di logika saja. Oke, saya lanjutkan. Nah, dosis muatan. Nah, ternyata di sini juga ada dosis muatan ya. Nah, kemarin ingat ya, ada istilahnya dosis maintenance, DM ya, atau dosis pemeliharaan. DM ya sama dengan DO atau dosis itu ya, sama dengan D itu ya. Nah, rumusnya seperti apa? Nah, rumusnya seperti ini. Loading dose, kalau kemarin di infusi intravena kan loading dose sama dengan CSS kali VD. Kalau di sini kan CSS nggak ada ya, adanya C average steady state, tapi kita nggak pakai itu. Kalau untuk loading dose, kita pakainya adalah, patokannya adalah Cmax-nya. Jadi Cmax pada saat steady state dikalikan dengan VD. Ya, atau kalau mau diturunkan, diperpanjang ya, diperpanjang maksudnya artinya Cmax-nya ini kita turunkan ya, Cmax itu kan rumusnya dosis per VD gitu ya, dikali 1 min E min K kali to kan gitu ya. Nanti VD ketemu sama VD-nya CP0 tadi ya, tinggal dicoret. Nah, tinggal dicoret, nanti di sini bisa dibuat perbandingan ya. DL ini ya D0 itu yang tadi yang saya maksud. Jadi kalau mau dipanjangkan gini ya biar bingung ya. CP0 CP0 ini kan langsung saja mungkin ya. Dosis per VD. Dosis per VD kali 1/1 min E min K kali T. Kali to ya, kok kali T. Sorry, kali VD. Ya, tinggal VD-nya ini dicoret. Ya kan? Terus, nah D0-nya ini yang dimaksud dengan DM. Jadi DL, ya, ketemu di sini DL, kita bandingkan dengan D0-nya, ya dosisnya dibawa ke bawah ini kan ya. Dari atas dipindah ke kiri berarti dia akan menjadi pembagi, ya, sama dengan 1 min E min K kali T. Jadi seperti itu asal muasalnya ya. D0 inilah yang disebut dengan dosis maintenance. Ya, dari ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, seperti apa gambarnya? Ini kebetulan saya nemu gambar yang per oral ya. Saya belum nemu gambar untuk dosis muatan yang IV gitu ya, sehingga nggak saya gambarkan yang IV. Sebenarnya sih hampir sama. Kita fokusnya adalah di puncaknya, karena tadi DL kan rumusnya Cmax steady state kali VD ya. Selama kita berikan dosis loadingnya itu atau loading dose-nya itu sebesar Cmax steady state kali VD, maka otomatis dia akan secepat mungkin mencapai kondisi tunak. Nah, kalau kita lihat di gambar ini ya, kita fokus di gambar yang D dulu mungkin. Nah, di gambar yang D berarti ini DL per DM sama dengan 1. Artinya apa? Artinya besarnya loading dose sama dengan dosis maintenance ya, misalnya 500 mg. 500 banding 500 sama dengan 1. Artinya apa? Artinya sebenarnya dia tidak diberikan tidak diberikan loading dose gitu ya. Nah, maka gambarnya akan seperti yang D ini. Nah, seperti ini. Ya, akan begini. Kapan dia steady state? Oke, kalau dilihat dari gambar ini, kapan steady state? Mungkin bisa saja kita katakan dari sini. Ini TSS-nya. Kemudian bagaimana dengan gambar yang C? Yang C ini yang atasnya. Saya ganti warna dulu yang kuning ya, misalnya ya. Yang C. Yang C ini loading dose-nya adalah 1,5 kali DM. Jadi misalnya kalau dosis maintenance-nya 500 mg tadi berarti loading dose-nya 750. Nah, ketika itu ditingkatkan setengah, otomatis Cmax-nya kan akan naik juga sedikit. Ya, Cmax dosis pertamanya. Tapi setelah itu, ini dosis maintenance-nya begini. Nah, kalau kita lihat di sini apakah
TSS bergeser, iya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, mungkin mulai agak ke sini ya, mulai ini sudah bisa dikatakan TSS. Ya, tapi memang tidak terlalu jelas ya, beda dengan infusi IV. Kalau misalnya kita di situ jelas ada aturan bahwa ketika kita memberikan loading dose sebesar CSS kali VD, maka dari jam ke 0 itu sudah bisa dikatakan steady state. Nah, kalau di sini kita mau berikan perbandingan berapa ya supaya apa namanya? Supaya steady state-nya sejak dini itu yang nggak kelihatan karena ya itu tadi pada saat steady state masih selalu berfluktuasi gitu ya. Sehingga apa namanya? Ya, sehingga ya nggak jelas di sini makanya fokus kita hanya ke Cmax-nya. Coba kita lihat yang B. Nah, kalau yang B, DL per DM sama dengan 2. Jadi misalnya dosis maintenance-nya 500, kemudian kita berikan loading dose-nya 1000, 2 kali lipatnya ya. Nah, kita lihat di gambar yang B, gambar yang ini. Nah, ini kalau dibandingkan dengan yang D, dengan yang C tadi, atau bahkan dengan yang A nanti, di sini adalah ini yang kelihatannya dia cepat steady state-nya. Ya, dari mungkin dosis kedua ini sudah bisa dikatakan steady state. Ya, saya nggak menghitung pasti ya. Apakah mungkin dari dosis pertama bisa saja steady state? Bisa saja ya, tergantung berapa data T setengahnya. Apalagi kan nggak harus 100% ya, 90%. Apakah ini sudah 90%-nya atau tidak? Ya itu tadi. Saya nggak ada data lain. Tapi yang jelas di sini dibandingkan keempatnya, ini memang yang paling cepat mencapai steady state memang yang C. Ya, kalau yang A ini ya, tambah besar lagi misalnya dikasih 3 kali lipatnya, berarti berapa kalau 3 kali lipatnya? 500, 1.500 gitu ya. Nah, ini memang wah eh, dia akan langsung besar, lama-lama baru turun-turun gitu ya. Tapi bahayanya ya kalau nggak ini nanti malah melebihi MTC kan begitu. Oke, nah ini sekarang puncaknya yang terakhir dari apa yang sudah kita jelaskan sebelum-sebelumnya. Jadi sebenarnya gongnya itu di sini. Kita akan menentukan regimen ya, regimen dari dosis ganda suatu obat. Jadi kenapa sih obat itu 500 miligram 3 kali sehari? Kenapa dia 1000 miligram 1 kali sehari misalnya? Nah, itu caranya seperti ini. Jadi ketika kita membuat aturan dosis ya, idealnya aturan dosis itu hendaknya mempertahankan konsentrasi obat dalam plasma itu antara Cmax dengan Cmin. Ya, di mana Cmax dengan Cmin terutama pada saat steady state itu harusnya dipertahankan, dia selalu berada dalam ring terapi. Gitu kan ya. Sehingga bagaimana kalau kita mau menentukan interval waktu yang paling ideal? Kalau tadi di awal memang ada penjelasan kalau mau menentukan toh yang ideal ya sebaiknya yang sama dengan T setengah kan gitu ya. Kalau dari gambar yang tadi begitu. Iya, memang itu bisa salah satu cara, tapi paling tepatnya ya, cuman kelemahannya kalau Anda pakai to sama dengan T setengah, itu kita nggak bisa memperkirakan berapa Cmax steady state dan Cmin steady state-nya. Padahal di sini Cmax dan Cmin steady state itu hal yang paling krusial. Kenapa krusial? Ya karena pada saat steady state ya, kan seperti itu tadi ya. Nah, pada saat steady state di sini misalnya sudah steady state gitu ya, maka Cmax dan Cmin ini kan harus kita pertahankan supaya dia berada di bawah MTC ya, tapi tetap di atas MEC kan gitu. Jadi memang untuk lebih tepatnya kita nggak hanya lihat T setengahnya saja, tapi lihat berapa target yang mau kita buat di dalam darah itu supaya nggak lebih dari MTC, nggak lebih dari MEC. Nah, sehingga kita bisa menentukan rumusnya ya. Untuk menentukan to, ini ya to ya. Nah, ini kita bisa pakai cara Cmax steady state per Cmin steady state dikalikan dengan 1 per E min K kali to. Nah, rumus ini dari mana ya? Sebenarnya ini ya, ini kalau Anda turunkan ya, saya tulis di bawah sini ya. Balik lagi, Cmax steady state, aduh, Cmax steady state dibagi dengan Cmin steady state itu artinya apa? Kan Cmax steady state ya dikali E min K kali to kan. Ya, dimana-mana kan selalu seperti itu. Ya, sehingga ini Cmax steady state-nya kita coret, maka tersisa 1 per E min K kali to.
Ya, jadi rumus aslinya seperti ini. Ya. Nah, ini yang selalu kita gunakan sebagai patokan. Karena kita ingin Cmax steady state-nya ini sebesar sekian, begitu Cmin-nya sebesar sekian. Tidak lebih dari MTC dan MEC. Nah, kalau sudah ketemu nanti to-nya berapa, maka kita bisa menentukan dosisnya baru. Dari mana menentukan dosisnya? Kita mau pakai rumus yang mana kalau sudah diketahui to? Ya tinggal Anda ambil salah satu aja. Bisa pakai misalnya kan Cmax-nya diketahui tadi. Anda bisa pakai rumusnya Cmax. Cmax rumusnya apa sih? Kan dosis per VD ya, kali 1/1 min E min K kali to. Kan ini rumusnya Cmax steady state. Ya, ini ya. Saya beri gambar seperti ini ya. Rumusnya kan seperti ini. To-nya tadi sudah ketemu, sudah dicari. Data K pasti sudah ada di info soalnya gitu ya, entah dari K-nya, entah dari T setengahnya. Ya, kemudian VD juga biasanya sudah disediakan di soalnya. Ya, to-nya tadi sudah dihitung. Jadi kita tinggal menentukan, ya sudah Cmax steady state-nya juga sudah ada. Berarti tinggal kita hitung berapa besarnya dosisnya. Jadi nanti kalau sudah misalnya diketahui bla 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 gitu ya, hitung atau tentukan regimen yang tepat untuk obat tersebut misalnya. Maka jawabannya ada dua ya. Jangan hanya Anda nyari to-nya saja, tapi cari to dan cari dosisnya. Jadi hitung to dan hitung dosisnya, selalu itu. Karena kalau sudah ketemu to dan dosis, nanti Anda bisa jawab di bawah. Jadi untuk aturan pakainya atau regimentasi dosisnya adalah obat tersebut diminum sebanyak misalnya 500 mg. Kalau dikatakan to-nya misalnya 12 jam atau 24 to-nya misalnya 24 jam, maka Anda bisa bilang obat tersebut diberikan dengan regimen 500 mg satu kali sehari, seperti itu bisa. Atau 500 mg tiap 24 jam itu juga boleh. Itu ya. Jadi jangan sampai hanya kadang mahasiswa ya ketika saya minta untuk menentukan regimennya, fokusnya hanya menghitung to saja. Sampai di to sudah beres gitu ya, nggak menghitung, nggak dilanjutkan. Padahal harusnya to dan dosis gitu ya. Jadi dosisnya juga dihitung nanti berapa. Oke, kita ke contoh soal. Nah, ini ada yang sudah mengerjakan mungkin? Nah, suatu obat diketahui VD-nya 1,5 liter. Waktu paruhnya 6 jam, kadar terapi mempunyai rentang. Nah, ini hati-hati ya. Kadar terapi mempunyai rentang sekian. Nah, berarti apa sih sebenarnya? Ya, berarti kita mengharapkan kadar terapi itu kan berarti pada saat steady state ya harapannya. Berarti kita mengharapkan pada saat steady state itu berada pada rentang 3 dan 12. Nah, berarti diketahuinya apa? Ya, berarti 3 itu adalah C-min steady state-nya, sementara 12 adalah C-max steady state-nya, 12. Ya, kemudian dicari ini T setengahnya tadi ketemu waktu paruhnya 6 jam, tinggal dicari K-nya ketemu sekian, ini sudah saya jawabkan ya. VD-nya berapa? Tinggal kita ke yang ditanyakan. Jika pemberian dilakukan secara IV bolus berulang, bagaimana saudara mengatur dosis dan interval pemberian yang aman? Nah, kalau sudah seperti ini, enak sudah ya, nggak mungkin lupa ini ya. Tinggal dosis dan interval. Tapi biasanya nggak bisa kita ngitung dosis dulu, kita harus ngitung interval dulu. Atau hati-hati kalau misalnya soalnya saya rubah misalnya bagaimana saudara mengatur regimen dosis dari obat tersebut. Nah, kalau seperti itu, berarti ya yang dimaksud adalah to dan dosis tetap. Baru yang kedua, jika perlu dosis muatan, berapa yang akan saudara berikan? Berarti yang kedua kita menghitung loading dose. Silakan dicoba dikerjakan dulu, kalau sudah bisa dituliskan ke kolom chat. Ini soal kita yang terakhir ya. Jadi sebelum saya akhiri, nanti harapan saya Anda bisa menghitung ini. Silakan coba dihitung dulu. Nanti siapa yang sudah selesai, bisa langsung menuliskan di kolom chat. Saya akan tunggu beberapa orang untuk menjawab.
Oke, sudah ada dua orang nih ya, Aulia dan Angelina. 12 jam atau 2 kali sehari. Ya, dosisnya berapa? Ya, jadi ingat kalau menjawab regimen atau aturan dosis, maka jangan hanya tonya ya, tapi sama dosisnya sekalian. Dosisnya berapa? Silakan dihitung. Nah, ini sudah ketemu Felicia. Dosisnya 13,5 miligram. Tonya ya, bukan T ya. Tonya 12 jam. Ya, nggak nemu simbol to ya kalau di cat ya. Ya, 11,98 atau 12 jam. 2 kali sehari 13,53. Ya, benar. Dua orang, satu orang lagi mungkin. Oke, ada Elvira. Lah, ini bahkan sampai sudah, ya Valentino ya, sudah sampai ke loading dose-nya, 18 miligram. Ya, jawabannya yang soal pertama benar ya. Jadi, intervalnya adalah 12 jam, atau kalau mau dituliskan aturan pakainya, artinya dia 2 kali sehari ya. Dosisnya 13,5 miligram. Kemudian untuk loading dose-nya, silakan ada jawaban yang berbeda atau sama? Ini baru satu orang, 18 miligram. Ayo, mana yang lain? Tadi Aurelia, siapa tadi? Felicia, Angelina, Rizka. Ya, tadi kan sudah menghitung yang soal pertama, tinggal soal yang kedua. Berapa loading dose-nya? Oke, 18 miligram sama ya. Yang lain bagaimana? Oke, Angelina 18 miligram. Kok orangnya itu saja ya? Anida, nah ini loading dose 18 miligram ya. Jadi benar ya, ini sudah semua menjawab 18 miligram. Ya, jadi kalau saya lihat tadi untuk standarnya tadi ya, yang langsung menjawab 3 soal tadi ya, Valentino ya, itu kalau saya lihat dari jamnya kira-kira berarti 5 menit ya. Berarti 3 soal ini perhitungannya kurang lebih sekitar 5 menit ya. Jadi memang yang lain ya, yang masih belum bisa secepat itu ya berarti diupayakan gitu ya untuk bisa lebih cepat ya. Tapi cepat tapi tetap teliti gitu ya. Karena kadang takutnya nanti cepat tapi Anda nggak teliti sehingga salah malah. Gitu ya. Kuncinya adalah di benar dulu rumusnya begitu ya. Ketika Anda sudah benar memilih rumusnya, ya kalaupun ternyata di perjalanan hitungannya ada yang salah, itu saya masih bisa memaklumi gitu ya. Maksudnya kalau itu soalnya misalnya IC begitu besok misalnya satu soal itu 10 poin, maka Anda benar memilih rumus saja itu mungkin poinnya sudah besar di situ. Ya, poinnya mungkin sudah setengah sendiri, tinggal setengahnya adalah Anda bisa menghitung dengan tepat atau tidak. Kadangkala itu misalnya memasukkan, kemudian begini, dua ya. Jadi misalnya sudah benar memilih soalnya, benar nggak memasukkan angka-angka di dalam rumus tadi. Kalau dua itu benar, setidaknya 8 poin saya rasa dari 10 poin itu sudah Anda pegang. Gitu ya. Kalau yang 2 poin terakhir adalah di jawaban terakhir. Sehingga kadang
memang ada beberapa yang eh, mungkin saya beri nol gitu karena dari milih rumusnya saja sudah salah berarti ya nol gitu ya. Tapi kalau misalnya milih rumusnya benar tapi ternyata masukkan angka-angkanya ke dalam rumus tersebut salah ya poinnya 5 berarti. Tapi kalau ditambah lagi dia misalnya jawabannya benar maka ya 10. Tapi kalau misalnya semuanya sudah benar, milih soalnya benar, kemudian masukkan angka di dalam rumus tersebut benar, cuman ternyata di perhitungannya nggak teliti gitu ya, nggak teliti sehingga hasil akhirnya salah. Itu masih dapat 8 poin setidaknya seperti itu. Itu kalau misalnya soalnya IC ya. Kalau untuk besok bagaimana Bu? Ya kemarin ada yang sempat menanyakan ya, memang saya pending tidak saya jawab sekalian hari ini begitu ya. Jadi untuk besok soalnya gabungan sebenarnya ya. Soal besarnya adalah soal MCQ, ya ada pilihannya. Jadi tapi di dalam soal MCQ itu juga ada soal hitungannya. Jadi bisa saja misalnya soal seperti ini tapi saya buat MCQ sehingga Anda kalau mau cross check ya hati-hati ya. Ketika misalnya Anda hitung sekali sudah langsung menemukan jawaban yang benar, nah maka itu ada dua kemungkinan. Ya, ada dua kemungkinan memang jawabannya benar atau Anda bisa cross check sekali lagi. Karena bisa jadi justru ya memang soal yang bagus itu kan kalau misalnya apa yang ada di pikiran kita itu ada semua di semua pilihan jawaban kan gitu ya. Ya, jadi saya berusaha juga membuat beberapa kemungkinan misalnya kalau salah pilih rumus ini maka hasilnya akan keluar sekian. Nah, mungkin seperti itu. Kalau kaitannya dengan pembulatan dan lain sebagainya, ya silakan lah ya. Saya nggak mempermasalahkan kalau Anda menghitung misalnya ternyata nggak sama dengan pilihannya komanya 5 Bu, tapi saya menghitung komanya pilihannya 6 ya sudah pilih yang terdekat saja begitu. Itu ya, jadi soalnya besok MCQ, tapi di dalam soal MCQ itu juga selain konsep ya, ada juga soal-soal perhitungan sehingga memang eh, saya nggak bisa pakai MMP ya. Awalnya saya pengennya pakai MMP tapi nah saya belum tahu nih kalau MMP saya nggak bisa mengukur kemampuan kalian menghitungnya sehingga untuk besok ujiannya saya gunakan paper base. Ya, paper base jadi Anda tetap memberi memilih jawaban tetapi juga tetap menghitung. Nah, nanti di situ ada beberapa soal yang mungkin saya minta Anda menuliskan caranya gitu ya sehingga saya tahu Anda benar menjawab ini apakah benar-benar menghitung atau sekedar mendapat jawaban dari kanan atau kirinya. Seperti itu ya. Oke, jadi itu ya yang mungkin bisa saya berikan ya. Apakah ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.